warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya, proyektornya sudah dibuka. Terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum mulai belajar, kayaknya kita doa dulu ya. Silakan kelas dibimbing Mbak Ayu. Baiklah, rekan-rekan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya sebelumnya. Kanisa, ini Ibu Siti Aisyah, Ria, Hadir Ibu. Dede, Tidak hadir Ibu. ada keterangan atau tidak? Tidak ada Ibu. Laila, Hadir Bu. Khairani, hadir Bu. Raisa, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Sadina, hadir Bu. Kemudian hadir sama Dede ya, tidak ada keterangan. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, ada niat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Pakai apa aja ya? Administrasi dan dinamisme. Oke, apa itu animisme dan dinamisme? Silakan Raisa. Kepercayaan pada roh-roh leluhur. Oke, kepercayaan kepada roh leluhur. Jadi minggu ini kita tuh bakal belajar. Oke, maksudnya hidup. Adalah menunjuk kepada roh leluhur. Belum itu kalian pernah nggak waktu kecil nonton film ini? Islam. Oke, dan ini salah satu dewa agama apa? Agama Hindu. Nah, kalau ini kalian pernah lihat apa ini? Oke, Arca Buddha. Jadi kalau kita minggu ini bakal belajar maksudnya Hindu Buddha ke Nusantara. Jadi kita jadi paham kalau misalkan ajaran dari wilayah luar itu kita dapat dulu di Nusantara itu melalui jalur perdagangan, pernikahan dan lain-lain. Kalau sekarang kan kita tahu ajaran dari luar itu melalui sosial media. Mudah kan? Sebelum ibu mulai materinya, sebelum ibu mengeluarkan materi, silakan kalian isi soal-soal pretest untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, dan nanti di akhir materi juga kalian akan mengerjakan proses. Jadi karena Nusantara itu berada di daerah yang sangat strategis dan marketnya itu sangat bagus, jadi Indonesia atau Nusantara itu menjadi jalur perdagangan atau juga jalur pelayaran yang menghubungkan Nusantara itu dengan negara-negara barat dan juga negara-negara di wilayah bagian timur. Jadi masuknya Hindu Buddha itu ada beberapa teori, ada teori Brahmana, teori Waisya, teori arus balik, teori Sudra dan juga asimilasi budaya. Nah, teori masuknya Hindu Buddha. Yang pertama itu ada teori Waisya yang diajukan oleh E.J. Crowd. Nah, teori ini mengatakan bahwa Hindu Buddha itu masuk dari pedagang India dari kasta Waisya yang membawa agama dan budaya Hindu Buddha itu ke Nusantara melalui perdagangan dan interaksi sosial. Jadi, teori ini tuh menegaskan bahwa agama yang masuk ke Nusantara itu melalui perdagangan karena Nusantara tadi berada di daerah yang sangat strategis dan juga sebagai jalur pelayaran. Jadi agama dari luar itu
mengaku dalam sistem kepercayaan seperti pembangunan candi-candi besar seperti Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Ada yang tahu Candi Prambanan itu candi agama apa? Hindu. Kalau Borobudur? Buddha. Jadi bedainnya tuh kalau misalkan candi Hindu itu dia lebih ramping ke atas, sedangkan kalau candi Buddha itu bentuknya seperti stupa. Kalian tahu dia lebih bulat seperti itu, seperti ini contohnya ini Borobudur dan ini Prambanan. Oke. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Kalau kurang jelas penjelasan dari ibu tadi, ada penasaran, boleh silakan Kalisa. Apa alasan masyarakat cuma adalah yang terbentuk deh. Oke, ada yang bisa bantu jawab nggak temannya? Pertanyaan dari Kalisa. Boleh Siti Nur Aisyah? Mungkin saya bisa jawab dua kali mungkin ibu ya alasannya. Pertama itu sifat terbuka. Masyarakat Nusantara itu udah menerima budaya luar. Lalu yang kedua itu adanya kesamaan konsep kepercayaan, misalnya kepercayaan roh nenek moyang dan dewa-dewa yang mirip dengan konsep Hindu Buddha. Oke, jawabannya tepat sekali dari Siti Nur Aisyah ya. Karena sifat terbukanya masyarakat Nusantara ini, mereka itu mudah menerima ajaran dari luar. Nanti seperti masuknya Islam dan lain-lain ya. Masyarakat Nusantara itu yang banyak tinggal di pesisir-pesisir sungai atau pesisir-pesisir pantai itu, yang banyak jalur perdagangannya, mereka jauh lebih mudah menerima ajaran-ajaran yang masuk atau budaya yang masuk. Dan juga karena adanya kesamaan konsep kepercayaan antara animisme dan idealisme kemarin dengan ajaran Hindu. Jadi Hindu itu kan percaya kepada roh leluhurnya, percaya kepada dewa-dewa, dan itu tuh nyatu dan klop itu sama kepercayaan sebelumnya masyarakat di Nusantara. Oke, apa ada yang bertanya lagi? Boleh Herani? Ibu bertanya, apakah Hindu atau Buddha yang lebih dulu masuk ke Nusantara? Oke, dari tadi Ibu mentionnya lebih dominan ke Hindu ya dibandingkan ke Buddha. Jadi Buddha itu masuknya lebih tertuju, kalau misalkan Hindu kan masuknya dari berbagai teori. Kalau misalkan Buddha itu dia lebih pasti mereka itu masuknya dari perdagangan dan juga ajaran dari para biksu-biksu yang datang. Nah, apakah Hindu atau Buddha terlebih dahulu yang masuk ke Nusantara? Sebagian besar pendapat ahli sejarah itu mengatakan bahwa agama Hindu itu lebih dahulu masuk dibandingkan ajaran Buddha. Karena pada sekitar abad keempat dibuktikan dengan temuan prasasti di Kerajaan Kutai. Ada yang tahu prasasti apa di Kerajaan Kutai yang bentuknya tinggi? Oke, karena nggak ada yang tahu, jadi prasasti Yupa ya anak-anak. Dengan temuannya prasasti Yupa di Baiklah, tadi sudah diberikan materi, jadi kita akan membagi kelompok tugas. Kita akan membagi jadi 6 kelompok. Kelompok 1 dan kedua itu membuat PowerPoint mengenai teori Brahmana dan juga teori Sudra. Kelompok 3 dan kelompok 4 membuat video animasi informatif ataupun podcast simple mengenai teori Ksatria dan asimilasi budaya. Kelompok 5 dan kelompok 6 membuat peta mengenai teori Waisa dan juga sekali. Kelompoknya mau bagi sendiri atau dibagiin? Bagi sendiri, Bu. Oke, bagi sendiri, silakan dibagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nanti listnya kirim ke Ibu ya. Oke, Bu. Untuk tugasnya kita bakal kumpul di pertemuan selanjutnya minggu depan. Untuk tugas-tugasnya nanti akan Ibu pantau melalui WA, melalui WA group. Ibu akan pantau dan lihat bagaimana progres tugas kalian. Dan saat minggu depan, saat pengumpulan tugas, kita akan menguji hasil proyeknya, kalian presentasikan, dan Ibu akan evaluasi tugas kelompok kalian. Antaranya Ibu bakal adain ice breaking dikit. Jadi ini nanti di screen nama-nama kalian udah ada di sini. Nanti kalau namanya keluar, Ibu kasih satu pertanyaan simpel dan kalau kalian bisa jawab, kalian boleh ambil tempat di depan ya. Sebentar.
Oke, ini dua kalau tadi kan udah dijelasin tuh tentang teori-teori masuknya hidup budaya Nusantara. Itu bakal tunjukin foto kalian tebak itu teori apa? Ini. Teori Weishaupt. Oke, betul. Teori Weishaupt itu teori apa? Dibawa apa? Dibawa oleh para Pedagang. pedagang. Oke, dibantu saya jadi hadiahnya bagi dua ya. Oke, satu lagi ya. Oke, Naila katanya yang keluar. Nah, ini udah jelas nih. Coba Naila, teori apa ini kalau lihat gambar ini? Nanti pikiran Naila. Brahmana itu. Oke, teori Brahmana yang jelas ya karena foto atau gambar dari Brahmana. Brahmana itu teori yang dibawa oleh para pemuka agama Hindu. Ada satu lagi, ini mau bilang juga. Pertanyaannya satu lagi, boleh. Lagi yang terakhir ya. Iya. Oke, kita pakai foto langsung aja. Teori yang ajaran Hindu dan ajaran lokal itu saling berkombinasi. Teori apa? Harus balik. Salah, kurang tepat. Coba ada yang bisa bantu? Oh, asimilasi. Sama-sama Oke. Asimilasi. Wah. Ya udah selesai ya. Sekarang ibu bakal Oke, sekarang boleh buka handphonenya. Kita akan mengerjakan proses untuk materi hari ini. Silakan dibaca. bakal simpulin materi kita hari ini. Oke, jadi maksudnya agama Hindu dan budaya Nusantara itu melalui berbagai teori, teori Brahmana, teori Vaishya, teori